ini sebenarnya warga dan RT protes gitu. Iya. Tapi kemudian lurah menerbitkan izin reklamasi. Lurah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin reklamasi. Iya. Izin reklamasi itu ada di tingkat provinsi. Namun lurah justru memberikan peluang kepada pihak lain. Menurut kita pecat saja lurahnya. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya kalau warga dari awal ya informasi yang kita himpun itu dari awal sebenarnya warga ini sudah protes gitu. Sudah protes. Nah, tapi kemudian di situ seperti disampaikan Bung Irfan tadi, pemerintah ini kan ada sampai tingkat RT. Iya, betul. Nah, mulai dari provinsi, kota, ya kan, kemudian turun lagi sampai ke camat, sampai ke lurah, sampai ke RT gitu. Nah, informasi kita dapat ini sebenarnya warga dan RT protes gitu. Iya. Tapi kemudian lurah menerbitkan izin reklamasi gitu. Nah, ini apakah karena memang kira-kira ketidaktahuan atau kalau menurut Bung Irfan kenapa seperti itu? Padahal perpanjangan tangan dari pemerintah gitu. Itu perlu ditindaklanjuti lebih dalam ya, kata-kata izin reklamasi itu gitu. Izin reklamasi yang seperti apa? Karena lurah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin reklamasi. Iya. Izin reklamasi itu ada di tingkat provinsi. Jadi izin apa yang diterbitkan oleh lurah terkait dengan aktivitas di wilayah tersebut. Nah, catatan kita juga kalau sudah ada protes dari masyarakat, dari RT, namun lurah justru memberikan peluang kepada pihak lain, memberikan peluang kepada pengusaha gitu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dalam tanda kutip ilegal, aktivitas yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan, menurut kita pecat saja lurahnya. Itu ya? Iya. Iya. Jadi mungkin kalau judulnya bukan izin reklamasi, tapi mungkin izin pengelolaan lahan tersebut gitu. Tidak bisa juga. Itu. Tidak bisa. Karena berbicara izin pengelolaan itu ada di provinsi, judul izin pengelolaan gitu kan. Ini wilayah pesisir, kecuali misal mungkin kalau ada tanah seperti aset desa, mungkin kepala desa mempunyai kewenangan untuk memberikan izin pengelolaan kepada pihak lain gitu kan. Ini kan berbicara ruang laut, berbicara ruang pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi karena hierarki birokrasi dan peraturan perundang-undangan, kelurahan tidak memiliki kewenangan. Jangankan kelurahan, kabupaten kota saja tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin. Iya. Nah, kalau Bung Irfan melihat terjadi seperti ini kan proses yang lama sebenarnya dari tahun 2013 sampai ke sekarang 2021, berarti ini kan sudah 8 tahun gitu. Apakah ini terjadi karena lemahnya pengawasan daripada aparatur pemerintah, terutama yang mereka memang punya kewenangan kaitan dengan penertiban hal-hal yang seperti itu? Gimana kira-kira apa yang jadi masalah? Iya, bukan lemahnya pengawasan dari pemerintah ya. Seperti kita diskusikan tadi, kalau berbicara pemerintah dari pusat sampai ke tingkat tapak sampai RT. Ini bukan lemahnya, tapi tidak adanya upaya-upaya pengawasan dan pelaporan oleh pihak kelurahan maupun kecamatan terkait dengan aktivitas yang diduga ilegal ini gitu. Kalau kita bilang lemah kan mungkin persoalan ini sudah pernah disampaikan 1 kali atau 2 kali. Tetapi kan selama ini persoalan ini tidak pernah mencuat. Yang kita duga memang tidak pernah disuarakan juga oleh pihak kelurahan dan pihak kecamatan. Sehingga di ujung, di akhir seperti ini menimbulkan menjadi perhatian publik yang sangat luar biasa gitu kan. Nah, evaluasi juga bahwa upaya-upaya pengawasan, upaya-upaya pemantauan itu juga harus ditingkatkan juga oleh pemerintah di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil gitu kan. Terlebih lagi kalau kita berbicara konteks Bandar Lampung ini sudah sedikit lebih maju lah ya, sudah sedikit lebih modern gitu. Bagaimana pemerintah Kota Bandar Lampung jika berpartisipasi dalam pengawasan di sektor pesisir ini bisa melibatkan pihak kecamatan, pihak kelurahan, pihak RT untuk melakukan monitoring atau pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas di wilayah pesisir. Begitu juga dengan Dinas Kelautan Provinsi Lampung. Toh masih di dalam
satu kota madya juga kan, kantor dinas kelautan dengan kota Bandar Lampung, sehingga upaya-upaya monitoring itu bisa dilakukan dan diperkuat juga oleh dinas kelautan. Tapi kan kalau untuk konteks dinas kelautan menurut kita bukan hanya di Bandar Lampung saja, tetapi di sepanjang garis pantai atau di sepanjang wilayah perairan Provinsi Lampung juga harus diperkuat juga upaya pengawasan itu. Iya, iya. Nah, kemudian saya ingin tahu pendapat dari Bung Irfan ya tentang kesadaran daripada pejabat kita di daerah terhadap menjaga lingkungan itu seperti apa kalau menurut Bung Irfan? Ya, berbicara kesadaran menurut kita bukan hanya aktivitas yang seremonial saja ya, tetapi memang harus ada upaya-upaya, harus ada kebijakan-kebijakan dan aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan terus-menerus untuk memulihkan lingkungan, untuk menjaga lingkungan gitu kan, dan juga untuk memperkuat daya dukung dan daya tampung lingkungan kita yang ada gitu. Karena kan ini harus dibuat secara komprehensif juga, Bang. Jadi mulai dari sisi kebijakannya seperti apa gitu kan, sisi payung hukumnya seperti apa, dan juga dibarengi dengan action yang serius. Selama ini kan kebanyakan hanya dibuatkan payung hukumnya, dibuatkan kebijakannya hitam di atas putih, tetapi action di lapangan masih cukup minim. Eksekusinya yang lemah ya. Iya, iya. Nah, kemudian kita kembali lagi soal reklamasi yang di Teluk Betung Selatan, yang di lingkungan rumah makan Jumbo Seafood ya. Itu apakah memang karena hanya persoalan administrasinya saja, atau reklamasi itu juga memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan, dampak negatif khususnya gitu? Nah, apa kira-kira dampaknya, Bung Irfan? Kan selain pelanggaran di sisi hukum, tentunya reklamasi ini memiliki beberapa dampak yang cukup serius ya. Kalau kita mungkin belajar teori geografi dasar saja ya, ketika ada penambahan daratan, akan ada juga pengurangan daratan. Ketika di satu titik daratan bertambah, di titik lain akan berpotensi adanya pengurangan daratan. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya selain itu juga tentu di tengah situasi krisis iklim saat ini juga ya, di mana kenaikan permukaan air laut, tentunya ini dapat menyebabkan potensi-potensi hambatan sistem drainase dari masyarakat juga. Akan ada potensi banjir, baik itu banjir dari aliran sungai maupun banjir dari kenaikan permukaan air laut. Kemudian di sisi lain akan ada gangguan ekosistem di wilayah tersebut karena dia terjadi aktivitas reklamasi. Kemudian di sisi sosial masyarakatnya, tentunya masyarakat kehilangan akses untuk menuju laut. Masyarakat kehilangan akses untuk mengakses wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Padahal kalau kita berbicara akses terhadap wilayah pantai, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, itu menjadi hak dasar. Nah, ini kan sudah terjadi gitu yang Bung Irfan ya. Reklamasinya sudah selesai gitu ya kan, baru setelah itu baru ada temuan gitu. Nah, ini kira-kira seperti apa penyelesaiannya kalau pendapat dari Walhi, Bung Irfan? Ya, penyelesaiannya menurut kita ya tetap dilakukan upaya-upaya penegakan hukum ya, baik itu sanksi pidana, sanksi denda. Kemudian terkait dengan objek yang ada disita dan menjadi aset pemerintah. Kemudian selain itu juga jangan terlepas disita dan kemudian dikelola oleh pemerintah. Iya, gitu. Betul sekali. Menjadi aset pemerintah. Dan kemudian juga terkait dengan dampak dari aktivitas yang dilakukan, dia juga harus melakukan upaya-upaya pemulihan lingkungan. Misalnya dia melakukan upaya-upaya rehabilitasi terhadap ekosistem, baik itu di wilayah yang berada di objeknya maupun di sekitar objek yang direklamasi, perbaikan lingkungan. Karena kan sudah tidak mungkin juga barang yang direklamasi ini mau dibongkar lagi gitu kan. Nah, jadi ya kembali lagi ke situ, yang disampaikan Bung Irfan tadi memang harus ada sikap tegas dari pemerintah. Betul, betul sekali. Sikap tegas, karena kalau tidak tegas, hal-hal
seperti ini akan terulang kembali. Jadi nanti menjadi sebuah kelatahan, ya udah investasi sambil ngurus izin sambil memulai aktivitas, kan itu tidak boleh. Seharusnya izin dia dilengkapi dulu baru aktivitasnya dijalankan. Tapi selama ini banyak temuan kita aktivitas jalan sambil ngurus izin, bahkan aktivitas jalan izin belum ada, namun dimaklumi. Dan ini kan bukan membuat suatu kewajiban terkait legalitas, justru ini melegalkan kesalahan menurut kita. Iya. Jangan sampai melegalkan kesalahan ini masih akan terus terulang sampai dengan kedepannya. Nah, yang menarik tadi sebenarnya kan kasus seperti itu sudah bukan sekali dua kali lagi gitu. Artinya soal masalah perizinan sambil pekerjaan jalan, gitu ya kan? Itu baru tidak nanti, boleh. Itu tidak boleh. Seharusnya secara administrasi, secara peraturan, semua izin dilengkapin dulu, baru aktivitas jalan. Bukan aktivitas jalan dulu, baru melengkapi izin. Oke. Nah, khusus yang sekarang terjadi nih, yang lagi hangat, yang lagi rame. Kalau tadi Bung Irfan bilang soal lahan yang direklamasi itu diambil alih oleh pemerintah. Nah, ini si pengusaha kan dia sudah menyampaikan kalau memang dia salah gitu. Dia sudah mengakui, gitu ya kan? Nah, kemudian apakah itu menggugurkan pidananya gitu, Bung Irfan? Ya, terkait dengan pengakuan dia tidak bisa juga menggugurkan pidananya. Toh kalau kita maling juga kita ngaku, ketika diperiksa polisi tetap masuk proses peradilan juga gitu. Masa untuk kasus yang menimbulkan dampak terhadap orang banyak ini hanya sebatas pengakuan saja itu menjadikan menjadi sebuah keguguran atas kewajiban dia? Tidak bisa seperti itu menurut kita. Kalau saran dari Walhi bagusnya seperti apa supaya ada efek jera sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang gitu? Ya, ini kan subjek hukumnya sudah ada, objek hukumnya sudah ada, peraturan perundang-undangan yang mengatur sudah sangat jelas dan cukup. Tinggal bagaimana kemauan atau eksekusi dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang tegas, untuk memberikan sanksi yang memberikan efek jera terhadap penanggung jawab atas aktivitas reklamasi tersebut, agar ke depan aktivitas-aktivitas yang sama itu tidak akan terulang lagi di Bandar Lampung dan di Provinsi Lampung pada umumnya. Nah, berarti di sini yang terlibat mulai dari pemerintah kota, gitu ya? Pemerintah kota juga harus bersikap juga, gitu. Ya, harus bersikap, harus melakukan upaya-upaya ya untuk mendorong pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum. Jangan karena kewenangan kelautan ini ada di provinsi, pemerintah kota tidak bisa juga buang badan begitu saja gitu. Toh secara administrasi itu kecamatan ada di Kota Bandar Lampung. Secara administrasi itu penduduk ber-KTP Bandar Lampung. Jadi harus memiliki rasa tanggung jawab juga. Jangan juga karena adanya kewenangan, adanya penarikan kewenangan ke provinsi atau ke pusat, pemerintah kota juga buang badan. Menurut kita salah juga seperti itu. Jadi kota kira-kira harus seperti apa kalau dari Walhi sarannya? Ya, harus berkoordinasi dengan dinas kelautan, berkoordinasi dengan kepolisian ya, mendorong dinas kelautan ataupun kepolisian untuk ada upaya-upaya penegakan hukum, untuk ada upaya-upaya yang memberikan efek jera. Karena termasuk mengembalikan fungsi, fungsi-fungsi yang ada pada saat sebelum dilakukan reklamasi. Nah, kalau DKP provinsi ini kan melibatkan kota, DKP provinsi melibatkan Polda gitu. Kalau DKP provinsi harus seperti apa, Bung Irfan? DKP provinsi harus tegas menurut kita gitu kan. Di sini kan tinggal bagaimana berbagi peran menurut kita ya antara DKP provinsi dengan Polda Lampung. Jika mereka ingin serius, ingin melakukan upaya penegakan hukumnya serius, menurut kita bisa berbagi peran, bisa berbagi sumber daya antara dinas kelautan dengan kepolisian untuk memperkuat upaya-upaya penegakan hukum atas kasus ini. Karena kan tentunya kepolisian juga membutuhkan ahli-ahli dari dinas kelautan gitu kan, membutuhkan keterangan dari dinas kelautan, dan itu menurut kita harus dipersiapkan dengan baik, juga harus dipersiapkan dengan matang juga oleh DKP kalau memang persoalan ini mau ditindaklanjuti dengan serius. Nah, kembali ke cerita awal tadi, Bung Irfan. Kalau berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, kita ini kan sudah ada tadi kita singgung kasus seperti yang di Pesawaran ya. Kasus di Pesawaran tahun 2019, kemudian kasus yang di Lampung Selatan yang melibatkan PT Dantaran Bahuga ya.
ini juga kan nggak ada yang sampai peradilan. Apakah nanti nasibnya ini akan sama dengan itu gitu Bung Irfan? Tinggal persoalan mau atau tidak mau. Gitu ya. Kalau pemerintah kita mau berubah, ya jangan sampai kejadian yang sama terulang. Tapi kalau pemerintah kita masih mengulangi kejadian yang sama, maka kejadian-kejadian serupa akan terulang kembali, akan terjadi lagi ke depannya. Makanya revolusi mental yang kata Presiden Jokowi itu ya harus dilakukan juga di reformasi birokrasi kita ini gitu. Iya. Jadi harus merubah cara pandang gitu kan. Nah, pertanyaannya kalau nggak berubah gimana kira-kira Bung Irfan? Ya. Kalau masih terjadi ya artinya ending yang sama. Ya kalau masih terjadi berarti pemerintah abai terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Pemerintah abai terhadap kehidupan masyarakatnya. Jangan harap juga daerah kita, provinsi kita, kota kita menjadi kota yang ramah lingkungan, menjadi kota yang berkelanjutan jika kejahatan-kejahatan yang terjadi kita biarkan begitu saja. Dan secara marwah tentunya menurut kita marwah pemerintah ya di bawah pengusaha jika hal seperti ini terus terulang kembali. Iya. Jadi jika para penjahat dengan aparat pemerintah ini sudah berkoalisi, rusaklah bangsa ini. Itu kira-kira ya. Iya, betul. Nah, selain persoalan reklamasi, mungkin dari Walhi sendiri, kasus yang sering ditemukan tentang kejahatan lingkungan itu secara umum apa saja, Bung Irfan ini? Ada berbagai aktivitas sih, seperti beberapa waktu lalu di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur terkait dengan adanya aktivitas pertambangan pasir laut gitu ya di zona tangkap nelayan. Kemudian aktivitas pertambangan ilegal seperti yang banyak terjadi di Kota Bandar Lampung. Kemudian ada juga aktivitas tambang di dalam kawasan hutan gitu. Dan beberapa tahun yang lalu juga kita konsen mengawal kasus illegal logging kayu sono keling di Lampung. Nah, sekarang yang lagi di advokasi lah gitu ya sama Walhi kasus apa nih? Ya, salah satunya yang lagi concern menjadi perhatian kita terkait dengan reklamasi yang terjadi di Teluk Betung ini ya. Kemudian juga ada aktivitas tambang yang masuk di dalam kawasan hutan di Kabupaten Pringsewu gitu. Kemudian juga yang masih kita monitoring terkait dengan dugaan pencemaran di Wais Kampung. Oke. Nah, ini terima kasih nih Bung Irfan. Tidak terasa kita sudah diskusi sekitar 45 menit ya. Mungkin ini closing statement ya, kaitan dengan persoalan lingkungan baik terhadap masyarakat, terhadap pemerintah, terhadap pengusaha ya. Bagaimana supaya kita sama-sama menjaga lingkungan kita ini sehingga bumi kita ini sehat, kita juga khususnya di Provinsi Lampung kita aman dan nyaman tinggal di sini. Silakan Bung Irfan. Ya, menurut kita pemerintah harus merubah ya sikap dan cara pandangnya gitu kan. Bagaimana sikap dan cara pandang yang dirubah tersebut yang kita harapkan pemerintah dapat menjadikan tersedianya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan gitu. Karena lingkungan yang sehat dan berkelanjutan ini menjadi hak asasi. Ini menjadi hak dasar dan menjadi bagian dari HAM yang artinya wajib dipenuhi, dilindungi dan dihormati oleh pemerintah karena ini menjadi hak dasar semua warga negara. Bagaimana kita akan tinggal dengan nyaman ke depannya jika lingkungan yang berkelanjutan itu tidak ada di wilayah kita akibat tidak adanya sikap yang tegas oleh pemerintah kita terhadap kejahatan-kejahatan lingkungan yang ada. Baik, terima kasih Bung Irfan. Pemirsa Kupas TV, demikian tadi diskusi kami dengan Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan direkturnya Bung Irfan Tri Musri. Kita membahas tentang reklamasi dan isu lingkungan di Provinsi Lampung. Isu lingkungan di Provinsi Lampung ini sangat strategis sekali ya. Bagaimana kita sama-sama menjaga lingkungan kita ini dan kita juga menunggu sikap tegas daripada pemerintah memberikan sanksi yang memang sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sehingga bisa memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang abai yang melakukan pelanggaran terhadap masalah-masalah lingkungan
Karena lingkungan ini adalah di sini tempat kita tinggal ya. Kita ingin di lingkungan kita ini kita tetap bisa sehat, aman dan nyaman. Demikian dari saya Donald Haris Sihotang. Kita ketemu lagi di program selanjutnya dengan tema dan narasumber yang luar biasa. Sekian, terima kasih.